Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kenalin aku Awak Lagusta dari Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Prodi Jurnalistik. Di sini aku bakal nge-review tentang novel Cinta Tak Pernah Tua dari Benny Arnas. Nah, sebelumnya ada yang tahu nggak sih siapa sih Benny Arnas itu? Benny Arnas, dia lahir pada tanggal 8 Mei 1983. Nah, Benny Arnas ini sudah menulis 31 buku loh. Nah, dia itu penulis cerpen, novel, puisi, catatan perjalanan, cerita-cerita lakon, dan lain sebagainya. Nah, Benny Arnas juga sangat menyukai perjalanan atau pertualangan. Dia juga senang dengan orang-orang baru. Benny Arnas setiap dalam perjalanan dia sangat suka dan mewajibkan dirinya untuk setiap kali menulis esai pada saat perjalanan. Nah, dari sini meskipun baru menulis pada usia 25 tahun, Benny sangat suka menulis atau berkreasi lewat cerpen dan esainya yang disebar lewat Kompas, Tempo, Republika, Jawa Pos, lalu Media Indonesia, dan dalam bentuk media lainnya. Nah, salah satu buku dari Benny Arnas yaitu cerita tentang cinta tak pernah tua. Nah, Benny Arnas ini dia menulis novel ini dalam bentuk berbagai potongan-potongan cerpen. Nah, dari cerita cerpen ini tokoh utamanya adalah Samin. Samin bin Muhammad Abdullah, bisa dipanggil Samin. Dia adalah seorang pria yang bisa dibilang mempunyai 5 orang istri. Tanjung Samin adalah dulunya dia penyuka laki-laki loh. Nah, dari sini dia bertemu dengan seorang istri pertamanya yaitu Maisarah. Nah, Maisarah ini dia dikaruniai 3 orang anak laki-laki. Yang pertama namanya Musral, yang kedua namanya Badril, dan yang ketiga namanya Misral. Nah, dari sini walaupun sudah berusia cukup tua, hasrat Samin untuk memiliki istri terus-menerus sampai akhirnya dia memiliki 5 istri itu tuh nggak ada habisnya. Jadi cerita ini tuh kenapa mungkin menurut saya kenapa cerita ini tuh dibilang cinta tak pernah tua, karena tokoh utamanya itu Samin sendiri memiliki hasrat bercinta sampai dia tua. Suatu ketika salah satu anaknya tuh meninggal di perantauan. Jadi dalam inti cerita ini tuh si Samin ini kan punya banyak istri ya. Terus habis itu anak-anaknya, dia mempunyai ketiga anaknya itu meninggal karena yang pertama juga ada alasan bahwa Samin ini tuh keras terhadap anaknya karena dia terus-menerus untuk meminta ibu lagi. Nah, awalnya Samin ini mengira bahwa dia menikah lagi itu agar anaknya dapat kasih sayang, tapi ternyata tidak. Perlakuan yang menurut dari istri Samin yang terus-menerus itu membuat anaknya tuh diejek oleh teman-temannya. Anak-anaknya diejek, dikatain oleh teman-temannya. Jadi anaknya ini nggak kuat bahwa Samin ini tuh terus-menerus untuk menikahi banyak wanita. Nah, pada akhirnya Samin pun menyesali perbuatannya karena ketiga anaknya itu sudah meninggal dunia kan. Jadi dia tuh merasa benar-benar nyesel kenapa kok bisa tiga-tiga anaknya tuh meninggal gitu. Nah, abis itu kejadian ini membuat Samin berubah kehidupan percintaannya yang selama ini berombak besar karena Samin ini terlalu mempunyai hasrat tinggi untuk menikahi wanita-wanita yang bertubuh cantik. Nah, Maisarah, istrinya yang pertama dari ketiga anaknya itu sudah cukup kesal karena Samin ini tidak juga berubah karena sikapnya. Maisarah sudah tidak tahan dengan hasrat Samin yang selalu ingin mencari wanita terus-menerus. Maisarah benar-benar kesel banget sama Samin karena pas Badril anaknya meninggal itu gara-gara tuh si Samin nih, Maisarah tuh bener-bener udah kesel banget sama Samin. Pas saat anaknya meninggal, bisa-bisanya si Samin ini minta anak lagi sama Maisarah, padahal di situ usia Maisarah ini udah 40 tahun loh. Jadi udah mungkin udah nggak ini lagi sih untuk punya anak, apalagi ketiga anaknya tuh maksudnya yang pertama kan jadi 2 anaknya tuh yang meninggal. Nah,
anak-anak itu udah pada meninggal, bisa-bisa Samin tuh mau minta anak lagi gitu. Nah di sini juga ada Muklisin. Nah Muklisin ini beda banget sama Samin, bahkan Muklisin ini sampai usia dia tuh genap 70 tahun dia tuh nggak mau enggan untuk menikah, dia bener-bener nggak mau nikah gitu kan. Beda banget sama Samin yang bener-bener apa-apa tuh mau istri lagi gitu kan. Nah di sini Muklisin ini sampai sering banget ngedenger celetuhan tetangga-tetangga atau warga-warga itu kayak, aduh laki-laki bisanya cuma ngebiasin nafsunya ke ini ya, ke apa sih yang benda-benda gitu, kayak ngebiasin nafsunya gitu, bukan ke wanita tapi kayak ke yang bener-bener buat disetubuhin sama dia gitu. Samin ini dia mempunyai 5 istri kan. Yang pertama Maisaro, terus Marla, terus ada juga Salma, ada juga Rukia, yang terakhir nih Dewi. Nah yang menarik dari cerita itu adalah tuh Dewi, karena menurut saya Dewi ini pada akhirnya dia adalah seorang istri yang soleha dan bener-bener baik banget sama Samin, bener-bener ngejaga Samin gitu, ngajarin tentang agama-agama nih sama Samin kan, ngajarin tentang agama-agama, ngajarin tentang bahwa gimana sih Samin itu berubah gitu, gak kayak gitu lagi. Nah Dewi ini kan beda banget ya dari istri-istrinya yang lain nih. Salah satunya tuh kayak Salma nih. Salma itu dia tuh istri yang kayak gila harta, gila warisan. Sama juga kayak si Marla, dia bener-bener gila harta, gila warisan, istri yang durhaka sama suami, terus kayak keras, emosional, terus nyinyir, bener-bener yang kayak enggak ini banget, enggak beda banget sama Dewi gitu kan. Nah Dewi ini pada akhirnya Dewi bilang kalau misalkan ke Samin ini berubah, banyak-banyak berubah gitu kan. Nah alhamdulillahnya Samin ini tuh kayak bener-bener dengerin gitu apa omongan si Dewi. Nah pada akhirnya kan Samin ini pada usia 90 tahun dia dengan istrinya yaitu Dewi, Samin udah mulai bertobat kan. Nah dari situ kehidupan Samin benar-benar bak di kayak didampingi oleh seorang bidadari. Jadi kayak benar-benar adalah seorang Dewi yang menjadi bidadari dari seorang Samin yang dulunya benar-benar punya hasrat tinggi untuk mempunyai banyak wanita. Nah dari pada akhirnya ini Samin juga berniat dan bertekad untuk menyumbangkan sebagian hartanya untuk orang-orang miskin di kampungnya pada saat ulang tahunnya. Setelah semuanya perbuatan baiknya tercapai, diakhiri dengan kehidupan alam semesta. Israfil meniupkan sangkakalanya. Kayak saya juga menyarankan buku ini dibaca oleh anak-anak muda ya, biar nanti pas sudah berkeluarga itu tahu gimana sih, apa sih yang membuat hubungan rumah tangga itu bisa retak gitu kan. Terus bisa cocok juga dibaca oleh orang dewasa, terus para suami istri. Nah saya menyarankan itu sih. Nah, amanat dari cerita ini adalah setialah kepada satu wanita, karena jika wanita itu misalkan tidak memenuhi hasratmu atau masih kurang banyak, kita bisa sempurnakan satu wanita itu, bukan terus menerus untuk mencari wanita dan akhirnya mengakibatkan dan mengorbankan anak kita gitu. Jadi harus belajar lagi tentang rumah tangga. Amanat yang disampaikan sangat bagus ya teman-teman. Oke, tadi cerita tentang cinta tak pernah tua itu sudah diceritakan. Saya Hawa Gusta, pamit undur diri, sampai jumpa.